Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di KPMNI dari wilayah Priangan Timur ya Pak ya? Betul? Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam satu kegiatan bimbingan teknis terkait dengan rencana kegiatan akbar penghataman penulisan Al-Quran 30 juz pada tanggal 16 Ramadan. Semoga apa yang akan kita selenggarakan pada tanggal 16 Ramadan nanti mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan yang terbaik oleh Allah SWT. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, karena memang ini adalah khusus kegiatan bimbingan teknis, jadi saya tidak ingin panjang lebar untuk menyampaikan terkait dengan latar belakang Al-Quran tulis dan lain sebagainya, karena kemarin sudah kami sampaikan di acara silang wil ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, perlu kita ketahui lebih dahulu bahwa Al-Quran tulis ini lahir, ya, muncul itu atas dasar keprihatinan. Keprihatinan yang terjadi adalah di mana pada saat itu di salah satu pondok pesantren ada di Mojokerto, itu ada sekian banyak santri-santrinya yang mereka belajar di pondok pesantren namun kesulitan menulis Al-Quran, sehingga dari kegiatan itu kemudian ada inspirasi untuk bagaimana membuat satu metode yang mudah, praktis, dan efisien. Nah, ini secara singkatnya saja latar belakang daripada lahirnya Al-Quran tulis kita, Iqra bil Qalam metode Follow-the-Rain. Al-Quran tulis Iqra bil Qalam metode Follow-the-Rain merupakan pelengkap daripada metode Iqra lisan yang selama ini sudah lama diperkenalkan di tengah-tengah umat. Nah, dalam metode Al-Quran tulis Iqra bil Qalam yang perlu kita hari ini pahami bahwa dalam proses menulis Al-Quran yang harus ditanamkan ke dalam pribadi setiap orang yang mau menulis Al-Quran adalah dimulai dengan adab. Ya, jadi langsung teknis saja untuk menulis Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman-firman Allah, di mana nilai daripada firman-firman Allah ini sangat mulia, sehingga siapapun hambanya yang ingin menulis Al-Quran harus dimulai dengan adab. Karena selama ini mungkin ya terkait dengan adab sudah banyak dilupakan oleh sebagian umat. Jadi kalau kita hari ini ingin membaca Al-Quran, apalagi menulis Al-Quran, itu harus dimulai dengan wudu. Kemudian bagi mereka yang, mohon maaf, bagi siapapun yang sudah dewasa, kalau dalam keadaan junub maka dia harus wajib mandi junub. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ini syarat dohir Pak ya, syarat secara zohir. Syarat berikutnya adalah bersih daripada tempat kita akan membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Nah, itu syarat zohirnya Bu. Syarat batinnya yang ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah, di mana di saat kita membaca, di saat nanti kita menulis, itu akan ada sebuah reaksi
koneksi dari seorang yang membaca dan menulis Al-Quran kepada Sang Khalik, sehingga di dalam syarat untuk syarat secara batin yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang ingin membaca dan menulis Al-Quran, yang pertama adalah memuliakan setiap ayat-ayat Quran yang dibaca atau yang ditulis. Tapi mohon maaf, hari ini kita dalam hal membaca kayaknya sih sambil lalu saja ya. Tapi kita tidak berupaya untuk sampai kepada kepahaman untuk kita memasukkan daripada kalamullah ini di dalam hati kita. Jadi kita harus berusaha untuk takzim di dalam